Oke, selanjutnya nomor 6, perempuan 65 tahun, keluhannya berdebar. Ada riwayat serangan jantung. Kemudian tekanan darahnya tinggi, nadinya irreguler. Nah, status generalis lain dalam batas normal. Nah, kemudian pada lead 2, itu kita jumpai EKG seperti gambar berikut. Nah, ini kita lihat di sini ada gelombang-gelombang yang abnormal. Jadi harusnya QRS kalau gelombangnya itu dari atrium itu harusnya QRS-nya sempit kayak gini. Nah, tapi di sini ada gelombang yang QRS-nya lebar. Ini satu, ini juga ada lagi, ini ada lagi, dan ini ada lagi. Nah, maka diagnosisnya adalah ventrikular ekstrasistol yang bigemini. Jadi bigemini itu setiap denyut kedua itu dia ada ventrikular ekstrasistolnya. Jadi ini yang normal, yang dari atrium. Nah, ini yang ventrikular ekstrasistolnya. Jadi selang-seling normal, abnormal, normal, VES, normal, VES, normal, VES. Nah, itu disebut ventrikular ekstrasistol bigemini. Nah, sekarang kita bahas tentang aritmia. Ini merupakan gangguan denyut jantung. Bisa gangguan frekuensi, gangguan irama, atau gangguan konduksi yang ditimbulkan akibat adanya gangguan pembentukan impuls atau gangguan pada konduksinya. Nah, klasifikasinya ini berdasarkan heart rate-nya. Bisa tachyarrhythmia atau bradyaritmia. Kalau tachyarrhythmia biasanya yang menimbulkan gejala itu kalau yang lebih dari 100 kali per menit. Sedangkan kalau bradyaritmia bawah 60 kali per menit. Nah, ini klasifikasinya ya berdasarkan letak, ada disritmia atrial, ventricle, dan junctional. Kalau yang atrial itu contohnya adalah prematur atrial kompleks, jadi ada denyut atrium yang prematur, ya di mana dia tidak ditimbulkan oleh nodus SA, itu disebut prematur atrial kompleks. Kemudian supraventrikular takikardi atau disingkat SVT, atrial fibrilasi, dan atrial flutter. Dengan kalau yang disritmia ventricle, ini contohnya prematur ventricular kompleks atau disebut juga ventricular extrasystole ya sama. Jadi PVC, VES ini sama. Kemudian ventricular takikardi dan ventricular fibrilasi. Yang pertama atrial fibrilasi. Ini kita bagi berdasarkan ventricular response-nya, jadi berdasarkan heart rate-nya, itu kita bagi jadi 3. Kalau yang low ventricular response itu di bawah 60 kali per menit. Yang normal ventricular response 60 sampai 100 kali per menit. Yang rapid itu di atas 100 kali per menit. Kemudian untuk atrial flutter, nah atrial flutter ini khasnya adalah gambaran seperti gigi gergaji atau sawtooth ya. Ini juga sering keluar di UKM PPD. Hati-hati membedakan dengan atrial fibrilasi. Kalau atrial fibrilasi itu RPR-nya irreguler. Nah, sedangkan kalau atrial flutter, ini RPR-nya ini biasanya masih reguler ya. Jadi jarak RPR-nya sama, khasnya ada gambaran seperti gigi gergaji. Ini atrial flutter. Nah, kemudian kalau supraventrikular takikardi, ini gelombang P-nya itu tidak terlihat karena dia tertimbun oleh gelombang T-nya, karena denyutnya yang cepat, jadi dia tertimbun. Nah, kemudian RKR-nya ini biasanya masih reguler. Nah, kemudian kalau prematur atrial contraction, ini adanya denyut yang ektopik, jadi denyut yang tidak disebabkan oleh denyut yang tidak ditimbulkan oleh nodus SA. Nah, jadi belum waktunya berdenyut, ini sudah muncul. Jadi kita lihat di sini, ini denyut yang normal, ini 1, 2, 3, nah seharusnya ada di sini. Seharusnya denyut selanjutnya ada di sini, nah tapi ini denyutnya muncul duluan. Jadi disebut prematur atrial contraction. Jadi karakteristiknya adalah iramanya muncul lebih awal dari seharusnya. Jadi seharusnya kan di sini, tapi ini dia muncul lebih awal. Dan bentuk gelombang P-nya itu biasanya tidak normal. Bentuk gelombang P-nya itu biasanya beda dari denyut yang normal sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau prematur ventricular contraction, ya, jadi kalau denyut yang dari ventricle itu khasnya adalah gelombang QRS-nya itu dia lebar. Jadi kalau teman-teman menemukan gelombang yang QRS-nya lebar kayak gini, ini merupakan berasal dari ventricle.
Nah, karakteristiknya adalah iramanya dia muncul lebih awal dari irama normal dan bentuk QRS-nya tidak normal atau bizer. Ya, jadi lebih lebar dan lebih tinggi dari bentuk denyut yang sebelumnya. Nah, untuk PVC ini dibagi, klasifikasinya ada macam-macam berdasarkan jumlah fokus ektopiknya, ada univokal dan multivokal. Kayak univokal itu bentuk VES-nya itu sama semua. Kalau multivokal itu bentuk VES-nya beda-beda. Kemudian kalau frekuensinya bisa jarang dan frekuen. Kalau disebut frekuen itu kalau sudah lebih dari 5 kali per menit. Nah, dari pola munculnya itu bisa dibagi menjadi yang repetitif dan berkelompok. Nah, ini kalau yang big game ini, seperti di soal tadi, VES muncul tiap denyutan kedua irama dasar. Jadi normal, VES, normal, VES, normal, VES, selang-seling gitu. Tapi kalau yang trigemini itu muncul tiap denyutan ketiga. Jadi normal, normal, VES, normal, normal, VES gitu. Kalau yang VES berkelompok itu ada yang disebut salvo atau kuplet. Nah, ini merupakan dua VES yang muncul berurutan. Ada juga VES triplet, disebut juga run-on VT. Ini pembagiannya. Ini bedanya untuk yang univokal dan multivokal. Kalau univokal ini kita lihat VS-nya ini satu dengan yang lain ini sama bentuknya. Sedangkan kalau yang multivokal ini beda-beda. Jadi yang ini beda dengan bentuk VS yang ini. Ini disebut multivokal. Nah, kemudian ini gambaran yang bigemini, jadi selang-seling, normal, VES, normal, VES, normal, VES. Sedangkan kalau yang trigemini berarti tiap denyutan ketiga. Ini contohnya untuk yang salvo atau kuplet, jadi dua VES ini muncul berurutan. Kalau yang R-on-T ini jarang ya, munculnya ketika di puncak dari gelombang T. Yang biasanya sering keluar itu yang tadi univokal, multivokal, kemudian yang bigemini, trigemini, dan yang ini kuplet. Ini untuk gambaran ventricular tachycardy ya, jadi QRS-nya semua lebar, iramanya masih reguler. Dan kita tidak bisa identifikasi gelombang P, QRS, karena ini gelombangnya berasal denyutnya berasal dari ventricle ya, ditandai dengan QRS-nya yang lebar-lebar semua. Nah, kalau yang ini monomorfik karena bentuk antara satu gelombang dan gelombang selanjutnya ini sama semua. Nah, sedangkan kalau yang polimorfik ini bentuknya beda-beda. Jadi sama-sama ventricular tachycardy, sama-sama QRS-nya lebar semua, tapi bentuk denyutnya berbeda-beda. Nah, kemudian kalau torsade de Bowen, ini khasnya adalah ada dua polaritas yang dua kutub, ada dua polaritas dan memunculkan spindle effect, jadi kayak poros ini. Nah, biasanya penyebabnya ini disebabkan oleh obat-obatan, dan kalau torsade de Bowen ini iramanya dia irreguler. Kemudian kalau tata laksananya dari torsade de Bowen ini biasanya diberikan MGSO4 ya, MGSO4 infus. Loading dulu, baru dilanjutkan dengan infus. Nah, ini gambaran ventricular fibrilasi, ini gelombangnya sudah tidak teratur ya, karena berasal dari ventricle, dari rhythm, rate, gelombang P, gelombang QRS-nya itu sudah tidak beraturan. Nah, tata laksana yang ditanyakan adalah tata laksana yang tepat. Nah, ini kita masuk ke diagnosis bradikardi. Nah, pada gambaran EKG, ini kita lihat ada drop beat di sini ya. Jadi ada irama denyut yang hilang, dan kita lihat di sini PR intervalnya itu dari satu denyut ke denyut yang selanjutnya, ini dia lama-kelamaan memanjang. Nah, maka diagnosisnya ini masuk ke AV block yang tipe 2. AV block tipe 2 karena AV block derajat kedua. AV block derajat 2 itu khasnya ada drop beat-nya. Nah, sekarang kita lihat karena dia PR intervalnya itu lama-kelamaan memanjang, berarti ini masuknya ke AV block derajat 2 yang tipe 1. Nah, untuk tata laksana bradikardi itu diberikan atropin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke AV block. Ini merupakan gangguan konduksi impuls pada
AV node. Ini dibagi menjadi derajat 1, derajat 2. Derajat 2 itu dibagi 2, ada tipe 1 dan tipe 2. Kemudian AV block derajat 3 atau disebut juga total AV block. Nah, ini kalau yang AV block derajat 1, ini ada PR interval yang memanjang, di mana pemanjangannya itu sama dari denyut yang satu ke denyut yang selanjutnya. Dan di AV block derajat 1 ini tidak ada drop bit. Jadi kasnya adalah hanya PR interval yang memanjang. Kemudian R ke R-nya ini dia masih reguler. Nah, selanjutnya kalau AV block derajat 2, AV block derajat 2 ini kasnya ada drop bitnya, ada irama yang hilang. Kalau yang tipe 1, itu dia PR intervalnya lama-kelamaan itu memanjang. Misalnya pada gambar ini, denyut yang ini 4, kemudian 6, 8, kemudian iramanya hilang, ada drop beat di sini. Nah, ini khas pada AV block yang derajat 2 tipe 1. Jadi iramanya dari R ke R-nya itu irregular. Nah, kemudian untuk AV block derajat 2 yang tipe 2, nah untuk yang tipe 2 ini PR intervalnya itu bukan lama-kelamaan tidak memanjang. Jadi PR intervalnya itu stagnan, tapi tiba-tiba ada drop bit-nya. Nah, ini khas pada tipe 2. Bedanya dengan yang tipe 1, kalau yang tipe 1 PR intervalnya itu panjangnya beda, lama-kelamaan dia memanjang terus baru drop bit. Kalau yang tipe 2 ini tidak ada pemanjangan tapi lama-lama drop bit-nya tiba-tiba ada drop bit-nya. Nah, untuk yang derajat 3 atau total AV block, ini dia iramanya untuk gelombang P-nya itu dia normal. Tapi antara gelombang P dan gelombang QRS ini berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak ada hubungannya. Misalnya pada gambar ini P, QRS, kemudian P, ini P lagi, kemudian ini QRS, jadi berdiri sendiri-sendiri. Itu khas pada total AV block. Ini untuk ringkasannya ya, jadi pada AV block yang derajat 1, ini PR intervalnya memanjang, tidak ada drop bit-nya. Kalau yang derajat 2 tipe 1, pemanjangan PR-nya itu progresif dan ada drop bit. Kalau yang derajat 2 tipe 2, ini PR intervalnya konstan, tapi dia ada drop bit-nya. Kalau yang derajat 3 atau total AV block, itu AV disosiasi, jadi antara gelombang P dan QRS ini dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini untuk algoritma tata laksananya. Jadi kalau pada pasien dengan heart rate di bawah 50 kali per menit, nah ini kita identifikasi penyebab etiologinya apa. Nah, kemudian kita lihat kondisinya apakah stabil atau tidak, apakah ada tanda hipotensi, ada penurunan status mental, tanda shock, kemudian apakah ada tanda nyeri dada iskemik, dan ada gagal jantung akut. Nah, kalau ada kelima tanda ini, maka kita harus berikan atropin. Nah, tadi pada soal, ini ada penurunan dari status mental, dan ada hipotensi. Sehingga kita berikan atropin, first dose-nya adalah 1 mg, bisa diulang setiap 3-5 menit, maksimal 3 mg. Kalau dengan pemberian atropin masih tidak efektif, maka kita pertimbangkan dengan pemasangan pacemaker, pemberian dopamin, atau pemberian epinefrin.